Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah terus kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan waktu hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan menghidupkan rumah Allah ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan ini bagian syukur kita, ketaatan kita, wujud iman kita kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul Amal, yaitu kitab Duratul Nasihin. Kita lanjut masih halaman 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Hukia, diceritakan, Pak tahu kan? Ya. Hukia, diceritakan, anna Ilyasa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini adalah masuk kategori Nabi dan Rasul yang harus diimani oleh mukallaf, oleh orang-orang mukmin, termasuk 25 nabi, di dalamnya adalah Nabi Ilyas. Karena anna Ilyas saat teman Nabi Ilyas alaihissalam, karena iku ono jawabi anna Ilyasa jumlahnya kana dan saudaranya dari khobarnya anna. Iku kana ono sopo Ilyas yauman iku suci dino minal ayami yauman in dalam siji dino minal ayami sanging pira-pira dino iku jalisan lungguh. Diceritakan sesungguhnya Nabi Ilyas suatu hari lagi nyantai, namanya Nabi juga manusia pada umumnya, ada kesibukan, ada istirahat, ada posisi nyantai. Tapi ketika Nabi Ilyas ini nyantai, hatinya tidak nyantai, tetap ingat kepada Allah. Lain kalau kita kalau lagi nyantai, yang ingat apa? Melamun kemana-mana. Wah, besok masuk kerja jam berapa ya? Ya, besok hari Minggu, Senin tanggal merah, jalan-jalan kemana ya? Nah, pikirannya kemana? Tapi seorang Nabi walaupun dalam kondisi santai, tapi hatinya tetap sibuk dengan mengingat kepada Allah.
Ketika Nabi Ilyas lagi duduk istirahat nyantai, faja'a mongko teko sapa malakul mauti, malaikat pati. Maka tiba-tiba datang malaikat Israel. Kembali lagi bahwa datangnya malaikat Israel ini tidak WA dulu ya, tidak telepon dulu ya, besok saya datang ya, enggak, tiba-tiba datang di depannya. Faja'a malakul mauti, maka tiba-tiba datang malaikat mati. Tujuannya apa? Lihat bido krono Arab nyebut sopo malakul mauti rohahu ing ruhe Ilyas. Tujuannya mau mencabut nyawanya Nabi Ilyas. Walaupun itu Nabi, sudah sampai waktunya Allah perintahkan, wahai Israel, hari ini datanglah ke tempatnya Ilyas, karena sudah sampai waktunya mereka harus rohnya kau kembalikan kepadaku. Fajaza'a mongko sedih sopo Ilyas, wabaka lang nangis sopo Ilyas, bukaan syadidan kelawan nangis kan banget. Dengan tujuannya malaikat Israel itu fajaza'a wabaka bukaan syadidan, Nabi Ilyas menangis sedih. Jadi sedih karena nyawanya akan dicabut. Ini menggambarkan bahwa apa? Kematian adalah klimaknya kesedihan. Banyak yang lain kita dicoba oleh Allah, tapi tidak seperti sedihnya apabila itu kematian datang kepada kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Apabila semuanya itu seperti ini, itu kesedihan. Makanya kadang-kadang kita ucapkan ikut bela sungkawa, kesedihan yang sangat mendalam. Memang puncaknya kesedihan adalah kematian. Tapi apabila kematian itu datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, justru mereka akan tersenyum karena apa? Mereka bekal yang dikumpulkan insya Allah sudah cukup, katanya seperti itu. Kemudian ketika malaikat maut melihat kondisinya Nabi Ilyas seperti itu, fakola mongkong diko sopo, mongkong diko lahu maring Nabi Ilyas sopo sing diko malakul mauti, malaikat maut. Ketika melihat seperti fakola lahu malakul maut, malaikat maut berkata kepada Nabi Ilyas, mahadal jaz'i wal bukai ya Nabi Allah, ma utawi apa hadal jaz'i iki kesedihan, wal bukai dan tangisan ya Nabi Allah. Apa ini artinya wahai Ilyas? Kesedihan dan tangisan yang kau hadapkan, sampaikan di mukaku ini maksudnya apa? Kamu kan Nabi Allah, kamu kan kekasih Allah, orang dekat kepada Allah. Kenapa ketika kamu diberikan kabar akan mati, kenapa kamu sedih dan kamu nangis? Apa yang kau sedihkan? Kata malaikat maut, ajazata alat dunya am alal mauti. Ajazata ana kau sedih sira alat dunya ing atase donya, amil mauti utawa mati. Apa yang kau sedihkan ini karena urusan dunia, kau meninggalkan dunia ini seisinya, meninggalkan harta benda yang kau miliki, meninggalkan keluarga yang ada, melihat kemewahan yang kamu lihat di dunia ini, kamu akan sedih. Amil mauti, apa kamu sedih karena kematian? Itu pertanyaan malaikat maut. Faqala la, bukan itu semua. Saya sedih bukan karena dunia ini, bukan harta yang aku miliki, bukan anak dan keluarga yang aku miliki, dan bukan kematian yang aku takutkan. La bal
innama ajza'u balik sa innama ajza'u sak temne sedhi ingsun ala fauti dzikrillahi ing ngatasé apa hilang waktu zikir marang Allah. Ketika yang aku sedihkan, kalau aku sudah mati, aku sudah tidak bisa zikir kepada Allah. Aku nggak bisa nyebut kalimat Allah mendapat pahala seperti pada orang umumnya. Saya juga biarpun nabi, tapi selalu mendapatkan mengharap pahala ganjaran dari Allah, tetap mengharapkan amal kebaikan dari Allah. Apakah amalku ini sudah cukup ketika aku sudah mati ini? Apakah bekalku sudah cukup? Nabi Ilyas mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan seperti itu, apalagi kita manusia yang awam. Haitsu yajtami'u sekiranya pada kumpul sapa kaumun badi sak batare insun biyadkurunallaha padha zikir sapa kaum Allah yang Allah Ta'ala wala adkurulan ora zikir insun hu ing Allah. Dimana kalau melihat orang-orang banyak di majelis taklim, majelis zikir, mereka menyebut nama Allah, sholat jamaah mereka zikir kepada Allah, sedangkan aku sudah tidak bisa zikir lagi. Itu yang aku sedihkan, malaikat kalau mau tahu maksudnya begitu ya. Itu apa isi jeritan hatinya Nabi Ilyas. Nah, ini Nabi Ilyas adalah, kalau kita baca kitab sejarah, Nabi Ilyas ini adalah Nabi dan Rasul, termasuk Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah yang masih hidup, masih hidup. Maksudnya kan ada 4 Rasul dan 1 Nabi yang masih hidup sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, datang, termasuk Adam, Idris, Nabi Idris, Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Mungkin kita sudah pernah dengar ceritanya Nabi Idris, diajak jalan-jalan malaikat Israel, jalan ke surga, lihat neraka, kemudian diajak balik malaikat Israel, Idris ayo balik, sandal saya ketinggalan di dalam, udah ambil. Saat diambil nggak mau keluar lagi. Kalau kita ini istilahnya apa? Itu namanya orang cerdas. Di sini enak, ngapain pindah ke sono? Nah, itu kata Pak Jani, ngapain di Lebak Wangi enak, ngapain pindah ke mana? Pindah ke Berem, ya. Udah enakan di sini katanya. Ya. Udah Pak Izan enak sini aja, jangan kemana-mana gitu. Udah ngapain saya udah enak di sini, ngapain keluar lagi? Kamu kan harus balik ke dunia. Tapi aku enak di sini. Syaratnya orang mati di surga ini harus sudah mati. Bukannya tadi saya sudah mati. Nah, gitu. Akhirnya lapor pada Allah dan izinkan. Malaikat Nabi Idris. Yang kedua Nabi Ilyas. Kenapa Nabi Ilyas diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini juga Nabi Ilyas dihidupkan oleh Allah sampai ke hari kiamat. Ini juga lantaran rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Kisah, suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk di Masjid Nabawi, habis ibadah sholat kumpul sama para sahabat. Tiba-tiba datang 2 orang yang tidak dikenal. Datang 2 orang yang tidak dikenal, tampaknya bersih, pakaiannya rapi, mengucapkan salam assalamualaikum. Kemudian dijawab Nabi, kamu siapa? Wahai, ya. Sebetulnya Nabi juga tahu, tapi diberikan satu oleh Allah dulu. Jangan kau lihat dulu Nabi meninggal, Habib Muhammad melihat Nabi ke orang tamu ini. Kamu ini siapa? Saya
orang yang datang dari jauh dan dari hidup di masa lampau yang jauh pula. Loh, maksudnya gimana? Saya ini orang yang hidup di masa lampau sudah beribu-ribu tahun. Saya orang yang termasuk menyembah iman kepada Allah, orang yang iman kepada nanti adanya hari kiamat. Kemudian menyampaikan bahwa aku ini adalah apa? Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Jadi Nabi itu ada itu, jadi kedatangan seorang tamu, dua Nabi dan Rasul, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya telah mendengar untaian kalimat yang sangat indah, yang sangat merdu, apabila dibaca merasa tenang di hati. Dan untaian kalimat itu enggak ada dalam kitab-kitab yang lain. Kitab Zabur enggak ada, kitab Taurat enggak ada, kitab Injil enggak ada. Kata Allah, untaian kalimat tersebut adanya di dalam kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Saya telah mendengar, tapi belum pernah mendengar secara langsung dari orang yang diberikan wahyu oleh Allah kepada orang yang diberikan wahyu. Untuk itu kalimat yang bagus dan indah itu saya ingin mendengar langsung. Saya mohon kepada Allah, tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan jawaban oleh Allah. Kemudian saya beribadah sampai 1000 tahun lamanya. Berdua ini, Ilyas dan Khidir. 1000 tahun lamanya menanti jawaban Allah. Kemudian dijawab, wahai Ilyas dan Khidir, aku beri kabar bahwa untaian kalimat itu adalah berada dalam kitab suci Al-Quran yang aku wahyukan kepada umat Rasul kekasihku, yaitu Nabi Muhammad, yang tertera dalam surat Al-Fatihah. Untuk itu wahai Muhammad, saya ingin mendengar langsung dari engkau untaian kalimat-kalimat itu. Setelah itu Nabi membacakan surat Fatihah dari ayat pertama sampai waladhdallin. Karena itu bahasa Arab, Nabi Khidir tahu artinya, Nabi Ilyas tahu artinya. Sampai waladhdallin, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir mengucapkan amin. Berarti walhasil kalimat amin itu datangnya dari Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sekali lagi bahwa kalimat amin itu datangnya dari Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Setelah baca amin tersebut, kemudian Nabi Ilyas dan Nabi Khidir mohon kepada Allah, ya Allah, engkau telah mengabulkan doaku, engkau mengabulkan permintaanku, aku mohon kau matikan, cabut nyawaku sekarang. Kata Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Muhammad menahan, jangan engkau cabut ya Allah, jangan engkau minta seperti itu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Umatku adalah umat yang lemah, umat yang paling belakang, yang paling lemah, masih perlu pertolongan, perlu bantuan seperti orang-orang seperti engkau. Nanti sepeninggal aku, umat-umatku banyak godaan, banyak apa. Untuk itu saya minta kepada engkau agar engkau diberikan kehidupan oleh Allah sampai nanti menjelang hari kiamat. Nah, ini doa Nabi Muhammad. Sehingga ini fa'auhallahu ta'ala ilal mauti Allah yaqbidu ruhahu. Ini istilahnya apa?
rentet ceritanya seperti itu. Rentet ceritanya seperti fa'auha mongko paling memberikan wahyu Allah ila malakil mauti kepada malaikat maut alayak bidaruhahu jangan engkau cabut rohnya Nabi Ilyas fa innahu yas'alul hayata lidzikri karena dia minta hidup bukan karena untuk lali nafsi tapi lidzikri dia hidup untuk mengingat kepadaku kata Allah. Ini lantaran apa? Ceritanya seperti itu. Kemudian maukah aku kasih tahu malaikat Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, kata Nabi setelah amin yang dibacakan oleh Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, amin artinya kan ya Allah kabulkanlah doa kami. Amin, aminnya panjang, minnya juga panjang. Makanya kadang-kadang kita kalau sering lihat kalimat itu kan jangan salah baca amin ya, ada kan? Amin artinya apa? Amin artinya apa? Aman. Kalau apa yang betul A-nya panjang, mi-nya panjang, amin ya. Jangan apalagi kan hamin ayo hamin itu malah lebih parah lagi gitu ya, jangan. Kemudian wahai Ilyas dan Khidir, kalimat yang engkau bacakan sebagai doa ini pasti diijabah oleh Allah, apalagi kalimat tersebut doa yang keluar dari lisannya orang-orang yang soleh. Langsung Nabi memberikan apa? Memberikan kalimat amin hamya tertulis dalam keningnya malaikat Mikail, mimnya tertulis di keningnya malaikat Israfil, ya-nya tertulis di keningnya malaikat Jibril. Jadi keempat kalimat amin hurufnya tertulis di keningnya keempat malaikat yang selalu menjadi sibuk sebagai tentara Allah. Berarti walhasil orang yang senantiasa membacakan surat Fatihah sampai amin, orang tersebut senantiasa apa? mendapatkan kebaikan, amin, dan amin tersebut diaminkan pula oleh keempat malaikat. Kemudian ada versi yang lain lagi bahwa kalimat amin A-nya huruf ambiyanya itu tertulis di keningnya sahabat 4 dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sampai segitu jauhnya tingginya kalimat Al-Quran, untaian wahyu Allah yang terdapat dalam surat Fatihah, sehingga mendengar untaian kalimat yang seperti itu kedua nabi tersebut menyebutkan kalimat amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah, kabulkanlah permintaan kami. Karena dalam isi surat Fatihah itu, Fatihah adalah inti daripada isi Al-Quran. tinggalkan dia Ilyas, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, hatta ya Isa, sehingga dia hidup, fi dzikri, dalam mengingat kepadaku. Kemudian Nabi Ilyas ini termasuk keturunan Nabi Harun. Adematkan Nabi Ilyas ini generasi dari Nabi Harun 1, 2, 3 sampai ke 6. Karena kalau lihat silsilahnya Ilyas bin sampai ketemu bin Azar. Azar ini bapaknya Nabi Musa. Termasuk mukjizatnya Nabi Ilyas,
adalah karena ini Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, mengajak orang-orang Bani Israel menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Setelah ditinggal Nabi Musa, Nabi Harun, mereka kembali ingkar, menyembah bukan kepada Allah. Kemudian karena Nabi Ilyas melihat kaumnya seperti itu, banyak kaumnya yang menyembah berhala. Ini kita bacakan, kita kutip dari surat As-Saffat. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Ilyas itu masuk kategori para utusan-utusan Allah. Idh qala liqaumihi alla tattaqun, kalian melihat kaumnya Bani Israel, mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Idh qala liqaumi, ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, alla tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'lan, kenapa kalian masih menyembah kepada Ba'lan? Ba'lan ini Ba'al ini patung yang dibuat dari emas, yang ditaruh di tempat yang tinggi. Tak ubahnya seperti apa? Musa Samiri, yaitu kaumnya Nabi Musa. Patung terbuat dari emas, megah, kemudian disembah. Wa tadaruna ahsanal khaliqin, kenapa engkau tidak menyembah kepada Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta? Nah, kemudian melihat kondisi seperti itu, Nabi Ilyas mohon kepada Allah, ya Allah, turunkanlah adab kepada mereka, jangan engkau turunkan hujan selama 3 tahun. Nabi Ilyas berdoa mohon pada Allah seperti itu. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah itu lantaran apa? Mereka orang-orang Bani Israel menyembah bukan kepada Allah. Mereka berdoa di hadapan orang-orang Bani Israel, dan doanya itu diijabah. Selama 3 tahun orang Bani Israel tidak mengalami, tidak pernah menemukan air hujan yang turun, kekeringan yang berkepanjangan. Kalau kekeringan berkepanjangan, nggak ada hujan, tanaman mati, semuanya mati, nyari air susah. Setelah itu mereka pada beramai-ramai ya membawa sesaji, membawa apa di hadapan itu patung Baal. Ternyata tidak turun hujan. Ketika mereka pada ngumpul rame-rame membawa sesaji, membawa barang ditujukan untuk berhala itu, Nabi Ilyas datang berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan sekarang agar mereka nanti mau menyembah dan beriman kepadamu. Tunggu beberapa menit, hujan turun. Tapi mereka tidak malah beriman kepada Allah, tetapi menuduh Ilyas. Wah, ini sihirnya Ilyas hebat ya. Disebut Nabi Ilyas tukang sihir. Akhirnya Nabi Ilyas disuruh tangkap Ilyas. Ini yang menjadi biang kerok di negeri kita ini, ajak Ilyas tangkap. Suruh nangkap. Akhirnya Nabi Isa diselamatkan Allah. Wahai Ilyas, kamu harus sembunyi di tempat yang lain. Gampangannya istilahnya cari tempat aman. Ketika mencari tempat yang aman, masih dimata-matain. Nabi Ilyas berada dalam gua, dan gua itu akhirnya diketahui oleh orang-orang Bani Israel mau membunuh Nabi Ilyas. Setelah itu Allah kirim bencana, kirim gempa, longsor. Orang-orang yang mau membunuh Nabi Ilyas, sebanyak orang Bani Israel itu, seketika mereka mati terkubur oleh tanah. Karena mereka itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seperti itu Nabi Ilyas keluar dari gua, sampaikan kepada mereka, ya namanya
mereka dasarnya orang tidak beriman, sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, karena mereka dasarnya hatinya sudah ditutup, tetap mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada mukjizatnya Nabi Ilyas. Kemudian Alkisah yang lain, makanya sehingga Nabi dalam kisah tadi, sehingga Nabi Ilyas diberikan tangguh oleh Allah hidup nanti sampai akhir hari kiamat. Wayarta, dia biarkan Ilyas itu hidup, malaikat maut Israel. Wayarta, dan bersenang-senang fi riyadi munajati, di dalam taman-taman di mana mereka selalu ingat berdoa kepadaku, ila akhirid dunia, sampai akhirnya dunia nanti. Berarti ini bagian daripada rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, yang umurnya dipanjangkan sampai datangnya hari kiamat nanti. Tapi Nabi Idris, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Isa, kemudian ketiga tersebut adalah Nabi dan Rasul. Yang terakhir, yang keempat itu tadi Nabi Khidir. Itu menggambarkan semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga beberapa versi ada yang mengatakan seperti tapi kalimat sejarah itu, kisah seperti itu adalah sudah mutawatir, sudah banyak dibaca, banyak didengar, banyak diketahui oleh kalangan orang-orang Islam pada umumnya. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. An Utsman, diceritakno saking Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, saking Utsman ini sahabat Nabi. Annau kana idza marra ala qabrin, ketika Sayyidina Utsman idza ka'a annahu kana, benar ya, annahu satamni Utsman iku kana ana sapa Utsman idza marra nalikan liwat sapa Utsman ala qabrin ing atas kuburan, waqafa mandek sapa Utsman iya beki, mongko nangis sapa Utsman hatta tabattala, sehingga basah apa liyahtu jenggote Utsman. Ini juga kisah juga ya. Kalau yang tadi kisahnya seorang Nabi dan Rasul, Nabi Ilyas, sampai berlanjut beberapa Rasul yang masih hidup, kemudian ditambah satu Nabi Khidir. Nah, kita ulang lagi sebelum kita kesini, bahwa Nabi Khidir itu diberikan kadang, makanya dalam kitab dalam kalau kita lagi baca hadroh Nabi Khidir wal summa ila hadrati Nabi Ilyas al-Muwak summa ila hadrati Nabi Ilyas wal Khidir amwakkalani fil barri wal bahr. Nabi Khidir diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mereka mengawasi, membantu umat Muhammad, orang-orang yang mereka aktivitasnya di daerah laut. Kalau Nabi Ilyas diberikan kuasaan oleh Allah untuk mengawasi, menjadi intel kepada umat manusia yang mereka aktivitasnya di daratan. Al-muwakkalani fil barri wal bahri, yang diberikan
untuk menjadi intel Allah Subhanahu wa taala baik di laut maupun di daratan. Masih berapa menit lagi, Pak? 4 menit lagi. Kemudian kalau dalam ayat surat Al-Anbiya 34 ayat tersebut ada yang mengatakan bakal sumber dari ayat wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld, tidak kami jadikan seorang manusia sebelum kamu itu yang kekal sampai hari kiamat. Tapi nyatanya ayat ini juga dinaseh, ya, dirubah dengan ayat yang lain seperti Nabi Musa tidak mati dan tidak dipuluh, tetapi Nabi Isa bal rafa'ahullah wa ma qatalu wa ma salabu bal rafa'ahullah, bahkan Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diangkat di langit. Kemudian Nabi Ilyas juga ada mengatakan bahwa Nabi Ilyas ada mengatakan hidupnya di bumi, tapi jasadnya dirahasiakan oleh Allah, tidak bisa dilihat oleh manusia secara nyata. Begitu kan Nabi Khidir banyak diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, surat Maryam. Beliau adalah Nabi Khidir adalah seorang yang menjadi gurunya Nabi Musa, menemani perjalanannya Nabi Musa, dan hidup nanti sampai akhir zaman nanti. Kemudian Nabi Ilyas ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas hidup di surga. Nanti kelak mendekati hari kiamat, mereka bersama-sama para nabi yang lain yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. An Utsman radhiyallahu taala anhu kana idza marra, ini nanti untuk kisah Sayyidina Utsman ketika yang berkaitan dengan kubur, ketika suatu ketika Sayyidina Utsman lewat dalam kuburan, di makom kuburan. Biasanya kita kalau lewat di kuburan itu sunahnya gimana, Pak? Membaca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun, salam sejahtera bagi kalian, insya Allah nanti suatu saat saya juga akan musul kalian. Kemudian ada salam juga, assalamualaikum darul mu'minin, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, salam sejahtera pada kalian itu bagi orang-orang yang beriman. Kadang kan ada kuburan muslim, sini kuburan non muslim. Jadi makanya di situ dinyatakan minal mu'minina wal muslimin. Nah, sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah ya, yang pada malam ini ya ada info, Pak? Dari Pak Eko yang 2,5 juta tadi. Yang berapa? Oh ya. Maksudnya ya. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Eko yang telah menginfakkan rezekinya untuk menghandle nanti untuk pemasangan AC 2 unit, sudah dihandle Pak Eko. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Pak Eko senantiasa dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, dimulancarkan segala kegiatannya, diganti oleh Allah dengan rezeki yang gampang dan terus mengalir, dibukakan dari pintu yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Dan pahalanya diaturkan kepada almarhum almarhumah Jasman bin Mangku Karma, Jasmati bin Jasman, Joko bin Jusman, Mujilah bin Kromorjo, Sukirman bin Silam,
Semoga almarhumah Bapak Eko senantiasa mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan secara pribadi saya minta bacaan suratul Fatihah yang pada saat ini malam ini adalah acara hallnya buyutnya mertua saya gitu Pak ya. Jadi bapaknya istri saya itu Kiai Haji Abdul Salam bin Kiai Haji Abdul Manan bin Yahya kemudian bin Abdurrahman yang saat ini adalah malam hallnya di daerah Jepara, supaya kita senantiasa mendapatkan berkahnya untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang senantiasa menebarkan manfaat kepada orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajaba min salib balikal albab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.